Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Kali ini kita menginjak pada pertemuan yang kedua dari mata kuliah Sosiologi Pedesaan yang membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi dan sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan sebagai suatu ilmu relatif masih baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu induknya sendiri yaitu sosiologi, apalagi dengan ilmu-ilmu dasar seperti kimia, biologi, fisika, astronomi, dan sebagainya. Sosiologi pedesaan lahir pada saat terjadinya kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang memprihatinkan bagi kemanusiaan yang terjadi di Amerika Serikat sekitar 1 abad yang lalu. Isu-isu kemanusiaan tersebut mendorong beberapa perguruan tinggi melakukan pembahasan tentang permasalahan-permasalahan kehidupan pedesaan di Amerika Serikat. Beberapa perguruan tinggi yang kemudian melakukan pembahasan tentang permasalahan pedesaan tersebut antara lain adalah University of Chicago, University of Michigan, dan University of North Dakota. Di beberapa perguruan tinggi tersebut, isu-isu kemanusiaan kemudian dibahas dalam suatu forum, yaitu mata kuliah yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial pedesaan. Akibat adanya isu-isu yang terjadi di pedesaan di Amerika Serikat tersebut, maka pada waktu itu Presiden Roosevelt membentuk suatu komisi tentang kehidupan di desa yang bernama dengan Commission of Rural Life. Pada tahun 1937, perkembangan selanjutnya adalah terbentuknya Rural Sociology Society di Amerika Serikat. Dari Rural Sociological Society tadi, maka kemudian berhasil dituangkan dalam tulisan-tulisan ilmiah pada jurnal Rural Sociology. 20 tahun kemudian di Eropa juga terbentuk European Society for Rural Sociology. Sedangkan di Indonesia sendiri, sosiologi pedesaan lahir
terutama karena adanya rintisan dari seorang guru besar ternama di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Sayugyo. Beliau yang melakukan rintisan terhadap mata kuliah Sosiologi Pedesaan di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, yang kemudian kita kenal sebagai Institut Pertanian Bogor tersebut. Ini berdasarkan sejarah perkembangan terbentuknya mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan peranan Sosiologi Pedesaan, yaitu terutama adalah di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat pedesaan dan upaya-upaya untuk mengembangkan masyarakat pedesaan tersebut. Namun demikian, sebagai suatu aktivitas, sebenarnya kita semua mulai dari lahir sampai dengan masuk ke liang lahat melakukan aktivitas sosiologi. Pada saat kita bayi, kita berhubungan dengan orang tua kita. Kita berhubungan dengan bidan. Kita berhubungan dengan paraji. Bisa dibayangkan seorang ibu yang melahirkan tanpa bantuan pihak lain, baik itu bidan, dokter, paraji, dan seterusnya. Bahkan banyak juga penelitian yang menyatakan bahwa musik klasik yang diperdengarkan oleh ibu yang sedang mengandung mempunyai pengaruh yang positif terhadap kecerdasan dari bayi yang nanti akan dilahirkan. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara janin yang masih ada di dalam kandungan dengan ibunya dan lingkungan yang membentuknya. Setelah bayi dilahirkan menjadi balita, maka balita tadi bukan hanya berhubungan dengan ibu kandungnya saja, tetapi juga berhubungan dengan orang-orang lain. Dengan bapaknya, mungkin dengan pamannya, dengan uaknya, dengan saudara-saudaranya yang lain. Kemudian setelah itu diajak keluar, moyan, diperkenalkan kepada orang-orang lain tentang anak tadi. Pergaulannya semakin tahun semakin bertambah, baik dengan teman sebayanya maupun dengan orang yang lebih tua. Pada saat memasuki usia sekolah, pergaulan dari anak manusia tadi juga bertambah luas. Bukan saja dengan yang berada di lingkungan rumahnya, tetapi juga yang berada di lingkungan sekolahnya. Baik itu di PAUD, di TK, SD, dan seterusnya. Begitu juga pada saat dewasa. Dia berhubungan dengan teman sekerja, dengan masyarakat, tempat tinggalnya, dan seterusnya. Semua ini merupakan suatu bentuk dari aktivitas sosiologi. Itu sebagai suatu aktivitas. Sebagai suatu ilmu,
Sosiologi pertama kali dikemukakan oleh seorang filosof Prancis bernama Auguste Comte. Auguste Comte ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi. Beliau lahir di Prancis pada tahun 1798 sampai dengan 1857. Beliau hidup pada saat masa di mana di Eropa sedang terjadi revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan ditemukannya berbagai peralatan yang dapat menunjang kehidupan manusia, seperti mesin uap oleh James Watt, kemudian lampu bijar oleh Thomas Alva Edison, dan seterusnya. Auguste Comte saat itu meneliti masyarakat atas dasar fakta dan sifat objektif. Oleh Auguste Comte dikatakan bahwa masyarakat mengalami perubahan. Pada saat sebelum terjadi revolusi industri, kehidupan masyarakat begitu tenang karena berbagai aktivitas manusia masih mengandalkan dengan tenaga hewan maupun tenaga manusia itu sendiri. Mobilitas manusia dilakukan dengan berjalan kaki, dengan naik kuda, naik kereta, kuda, atau hewan yang lain sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya. Namun dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt maupun lampu pijar oleh Thomas Alva Edison, maka kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang luar biasa. Kehidupan yang dulunya harmonis, kehidupan yang dulunya tenang, berubah menjadi gegap gempita. Nah, Auguste Comte ini meneliti sosiologi yang dikatakan terdiri dari sosial statis dan sosial dinamis. Sosiologi sendiri berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Sehingga sosiologi berarti kawan berbicara. Istilah sosiologi dikemukakan pertama kali oleh Comte di dalam buku yang dikarang oleh Auguste Comte tadi yang berjudul Positif Filosofi. Ini adalah buku yang di dalamnya memuat istilah sosiologi. Orang lainnya yang mempunyai kontribusi besar terhadap sosiologi adalah Herbert Comte. Herbert Spencer. Ini ada kesalahan. Herbert Spencer. Beliau lahir tahun 1820 sampai 1903. Herbert Spencer ini adalah orang yang mempopulerkan istilah sosiologi.
Jadi kalau istilah sosiologi diperkenalkan pertama kali oleh Auguste Comte, maka istilah sosiologi semakin populer saat Herbert Spencer menulis bukunya. Herbert Spencer ini menulis buku berjudul Principles of Sociology. Jadi buku yang berjudul Prinsip-prinsip dari Sosiologi. Di dalam bukunya Principle of Sociology tadi, Herbert Spencer menganalogikan sosiologi dari biologi. Mengapa Herbert Spencer menganalogikan sosiologi dari biologi? Karena Herbert Spencer ini adalah seorang ahli biologi. Jadi pada waktu itu tidak ada sebutan ahli sosiologi, ya, tapi beliau adalah ahli biologi. Jadi yang mempelajari ilmu biologi. Karena beliau ahli di dalam ilmu biologi, maka konsep baru yang dipopulerkannya pun mengambil analogi dari ilmu yang selama itu ditekuni, yaitu biologi. Oleh Spencer dikatakan bahwa apabila di dalam biologi dikenal ada organisme hidup tingkat tinggi, ada organisme hidup tingkat rendah. Ya, organisme hidup tingkat tinggi misalnya tanaman, ya, pohon-pohonan, manusia, ya, hewan. Namun juga ada organisme hidup tingkat rendah seperti jamur, bakteri, virus, dan sebagainya. Ini pada biologi. Nah, konsep organisme hidup pada biologi tadi begitu juga akhirnya oleh Herbert Spencer digunakan untuk menganalogikan adanya organisasi sosial pada sosiologi. Oleh Herbert Spencer dikatakan bahwa organisme hidup itu dikatakan bertambah sempurna manakala bertambah kompleks. Kemudian terjadi diferensiasi dan juga terjadi integrasi. Oleh Spencer, bertambah kompleksnya organisme hidup pada biologi sebagaimana pula yang terjadi kepada manusia. Manusia juga mengalami kondisi dari hidup yang sederhana sampai dengan hidup yang sangat kompleks. Dari kehidupan yang homogen menjadi heterogen. Kehidupan homogen tadi oleh Spencer dikatakan sebagai kehidupan masyarakat pra-industri. Masyarakat di mana mengandalkan kepada alam, yaitu hidup sebagai petani dalam arti luas. Baik petani padi sawah, petani hortikultur, peternak, nelayan, dan seterusnya, merupakan kehidupan bertani sebagai kondisi masyarakat yang masih sederhana.
Sedangkan masyarakat heterogen ditunjukkannya sebagai masyarakat industri. Pada masyarakat industri ini, pekerjaan manusia sudah sangat heterogen. Masih terdapat yang menjadi petani, tetapi juga terdapat mereka yang bekerja di sektor industri, ada yang bekerja di sektor birokrasi, di sektor usaha, dan seterusnya, yang menunjukkan adanya kompleksitas, diferensiasi, dan adanya integrasi. Selanjutnya ahli lain yaitu J.A.A. Van Don dan C.J. Lammers. Oleh Van Don dan Lammers dikatakan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Jadi oleh Lammers dikatakan dua hal utama yang dipelajari oleh sosiologi, yaitu adanya struktur dan proses kemasyarakatan. Ahli yang lainnya adalah Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi dikatakan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk juga perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial sendiri adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok seperti norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Sedangkan proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama. Sehingga sosiologi pedesaan merupakan cabang dari sosiologi yang melukiskan dan menggambarkan serta mengkaji hubungan antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dalam masyarakat di pedesaan. Demikian pembahasan kita tentang sejarah perkembangan sosiologi dan sosiologi pedesaan. Harapannya dengan pembahasan kita kali ini, pemahaman Anda tentang sosiologi pedesaan mulai terbuka, sehingga suatu saat Anda akan memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan masyarakat pedesaan. Masyarakat di mana sebagian besar dari penduduk kita Indonesia ini berada. Juga masyarakat dari seluruh dunia yang sebagian besar merupakan masyarakat pedesaan. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Setelah materi ini Anda diharapkan untuk melakukan diskusi dengan waktu yang sudah ditentukan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.